Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, saya tadi sempat mendengarkan cukup banyak ya. Jadi saya mungkin kalau misalkan pagi ini sharing, saya secara dalil saya tidak terlalu banyak. Saya hanya melakukan bisnis saya sesuai dengan apa yang saya yakini saja. Jadi tolong nanti saya juga dikoreksi karena pasti ada sesuatu yang saya bisa lihat tapi tidak bisa dilihat oleh teman-teman, dan ada yang teman-teman mungkin tidak bisa lihat tapi saya lihat, jadi kita saling melengkapi saja. Perkenalkan, nama saya Bio Hadikesuma, nama lengkap saya adalah Febrio Hadikesuma, panjangnya lagi Febrio itu adalah Februariana Rio. Jadi saya kebetulan aslinya dari Riau, suku bangsa saya adalah Melayu, dan baru 16 tahun terakhir ini terjun di dunia UMKM, dan saya juga tinggal di Jogja. Alhamdulillah hari ini aktivitas saya tahun 2017 saya di Kementerian BUMN dan menjadi salah satu staf ahli di salah satu perbankan untuk mengurusi UMKM, dan hari ini saya juga masih ada di beberapa kementerian dan BUMN serta di beberapa provinsi ya. Jadi itu sedikit. Nah, kemarin saya sempat diundang dari salah satu peserta akselerasi saya di kementerian, yaitu Rian, minta saya sharing terkait tentang strategi bertahan bagi UMKM di masa pandemi. Jadi pagi ini teman-teman sekalian saya ingin sifatnya sharing saja. Kalau mau ada tanya nanti langsung saja. Oke, saya tak langsung aja. Buat teman-teman sekalian, selamat datang di era baru di mana digital mengambil peran besar dalam hidup kita ya. Jadi sekitar 2-3 tahun yang lalu kami sudah mulai melakukan woro-woro terkait 4.0, dan sebenarnya Indonesia itu kalau tidak ada COVID mungkin masih agak lama, karena orang Indonesia itu mayoritas masih terlalu nyaman dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, dan akhirnya gara-gara COVID, saya ingat ada sebuah buku, judulnya adalah Who Moved My Cheese, karya Spencer Johnson, yang selalu menjadi pegangan bagi kami para pelaku usaha bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi selain perubahan itu sendiri ya. Dan kemudian pertanyaannya adalah siapakah pemenangnya? Ya, pemenangnya adalah yang mereka mampu beradaptasi ya. Nah, dan COVID hari ini membuat kita kentar-kentir, dan ada 3 hal yang kami perhatikan di saat COVID, dan mohon saya dikoreksi ketika yang lain memberikan saran untuk orang lain membuka usaha. Saya tidak menyarankan seperti itu, karena sebenarnya yang dilakukan adalah maksimalisasi usaha. Banyak UMKM yang mereka menjalankan usaha itu sebenarnya belum maksimal gitu ya. Nah, 3 hal yang terjadi di UMKM itu ketika COVID adalah bertahan, mati, atau pivot. Hanya 3 itu saja pilihannya. Jadi karena hari ini saya diminta untuk sharing tentang bertahan ya, maka saya akan sedikit sharing strategi yang kami lakukan khususnya ketika mendampingi UMKM kami ketika masa COVID. Di minggu pertama COVID berlaku, bisnis mereka down. Selama 1,5 bulan kami dampingi, dan alhamdulillah bisa mencapai 10 kali lipat ya. Itu tadi, nanti saya akan sharing apa yang terjadi. Jadi kenapa banyak yang mati? Ya, yang mati karena mereka nggak pernah melihat bisnisnya secara serius gitu loh. Mereka tidak membaca tren bisnisnya, mereka hanya just do what they want to do gitu loh. Mereka tidak punya ilmu bisnis gitu ya. Sedangkan yang bertahan adalah mereka-mereka yang memang memiliki bisnis plan dari awal, memiliki kejelasan secara struktural. Kemudian bagi yang pivot, ya mungkin saja bisnisnya itu trennya sudah habis, tiba-tiba dengan adanya COVID makin habis. Nah, itu penyebabnya. Nah, saya akan melihat dari sisi positif dulu, dari sisi pandemi. Jadi selama 16 tahun terakhir ini kami memperhatikan ada gap yang cukup besar antara generasi X, Y, dan Z. Ya, Indonesia mostly kita itu berada di generasi X pelaku usahanya. Ya. Sedangkan generasi milenial itu baru lahir, mereka baru kena wabah entrepreneur, tapi pelaku sebenarnya di Indonesia itu mostly adalah generasi X dan Y. Dan dari 3 generasi ini di Indonesia, saya bilang we are good to create anything but we cannot sell one thing. Ya.
Mostly in Indonesia people, kita good to create anything, jiplak menjiplak we are good, but to sell one thing we cannot do that very well, ya. Itu pengalaman saya selama 16 tahun mendampingi bisnis ataupun menjadi pelaku bisnis. Nah, kabar baiknya dengan adanya pandemi Covid, ya, generasi X dan generasi Y itu berkolaborasi, dan kemudian gap dengan generasi milenial itu kemudian menjadi lebih sempit lagi, sehingga lebih mendekatkan. Cuma pertanyaan nanti, apa yang bisa kita lakukan atau positioning seperti apa yang bisa kita lakukan dengan gap yang sudah mulai rapat ini, ya. Nah, ini yang saya katakan, ya. Bagi teman-teman UMKM, hari ini saya perhatikan tadi ada beberapa UMKM saya dari Jogja ataupun dari Jawa Tengah yang bergabung di sini. Thank you sudah gabung, gitu ya. Pantaskan diri. Memantaskan diri ini seperti apa, ya? Apakah dengan saya harus bikin produk baru atau saya seperti apa, ya? Ini yang akan saya sharingkan, ya. Pertama, harus disadari bahwa there is no choice, ya. Tidak ada lagi pilihan bahwa kita harus menggunakan 4.0, ya. Everything need controlling based on technology, ya. And even apapun ya, skala produksi atau apapun, itu yang harus difahami pertama sekali, ya. Nah, ada 3 yang akan saya sharing ke teman-teman sekalian dari pengalaman saya, baik di bisnis saya maupun mendampingi UMKM sampai kami bisa melipat gandakan omset mereka, which is di saat COVID itu mereka sendiri pun tidak percaya, gitu ya. Hai Ethnic Gendis, yes hadir, thank you. Jadi pertama adalah tentang pemetaan ulang, yang kedua adalah mempertajam STP sama kolaborasi. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa pemateri di awal. Nah, yang terjadi hari ini bagi teman-teman sekalian adalah ada shifting market, psychological market yang bergeser, ya. Kalau saya perhatikan selama ini teman-teman UMKM di Indonesia itu kalau meng-create sebuah usaha, mereka akan selalu bermain dan berkompetisi dari sisi harga, ya, which is itulah yang menciptakan terjadinya perang harga atau rusaknya harga. Itu adalah karena banyak pelaku baru yang mereka tidak mengerti tentang bisnis, mereka tidak mengerti tentang cost control, mereka tidak mengerti tentang cost structure, sehingga ketika menjual sesuatu jauh lebih murah, ya. Nah, dampaknya adalah kepada pelaku-pelaku bisnis yang sudah agak lumayan besar dari mereka, itu mau tidak mau harus mengikuti ritme, ya, meskipun ada sebagian besar yang masih bertahan dengan harga dan segala macam. But today kalau kita melihat kepada Jogja terutama, saya 11 tahun di bisnis penerbit dan percetakan. Penerbit dan percetakan yang harganya termurah di Indonesia itu adalah di Jogja, ya. Dan kalau kita lihat craft termurah di Indonesia itu juga ada yang di Jogja. Pertanyaannya adalah what's wrong with Jogja, gitu ya. Nah, ini buat teman-teman di Jogja, kenali dulu pergeseran psikologi. Jadi kalau hari ini kita jualan dengan saya lo jual murah dan segala macam, itu nggak menarik, gitu ya. So what should we do, Mas? Apa yang harus kami lakukan? Pertama, psikologikal yang terjadi di dalam lifestyle-nya, di dalam kondisi hari ini adalah masyarakat itu lebih banyak sekarang bekerja di rumah, ya. Which is kalau mereka di rumah, mereka akan melakukan sesuatu yang bikin mereka fun. Kenapa? Karena di rumah saya ngalamin juga di awal-awal stres juga saya, gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika di rumah, bagi teman-teman yang berpikir produktif, mereka akan melakukan banyak hal. Pertama adalah berkebun, akhirnya menciptakan sebuah bisnis baru. Hari ini kalau Anda ke Jogja, Anda akan lihat banyak sekali orang yang jualan pot bunga, ya. Termasuk saya menjadi salah satu korbannya, ya. Kemudian habis itu pergeserannya adalah orang yang banyak di rumah mau tidak mau akhirnya memasak. Nah, memasak ini ada 2 tipikal orang, ya. Positioning kita di mana nih sebagai pelaku usaha, terutama misalnya teman-teman kuliner. Satu adalah delivery produk. Itu yang kami lakukan kepada beberapa petani yang akhirnya mereka melakukan delivery produk di awal. Kemudian habis itu adalah teman-teman yang punya produk-produk yang bisa siap masak atau siap saji, itu bisa membuat pengalengan dan segala macam, gitu ya. Kemudian ada juga yang bikin frozen food, ya, atau mungkin menata rumah. Saya perhatikan, saya mungkin tidak punya data seperti Mbak siapa tadi yang di awal berapa kenaikan dan segala macam. Tapi saya perhatikan, saya sempat diskusi dengan beberapa orang yang jualan gordennya jadi laris, gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, pertanyaannya adalah bisnis saya hari ini apa? Bisa nggak ngambil di hobi baru ini, positioningnya, gitu kan? Nah, atau
jangan-jangan Anda malah berpikir pivot untuk ganti banting setir dan menangkap ini, dan itu saya tidak akan sarankan ya. Yang kedua adalah kita lihat pergeseran dari sisi lifestyle, which is di mana makan makanan sehat, natural ya, dan kemasan sehat itu masih menjadi sesuatu yang seksi hari ini ya. Dan kita perhatikan teman-teman di pasar organik di Jogja itu ada 3 pasar organik. Mereka mungkin tidak jualan, tapi secara pengiriman barang mereka tetap berjalan ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada olahraga dan gym ya. Nah ini kita kenalin nih, ada olahraga yang lagi booming, apa itu naik sepeda. Kira-kira bisnis saya ada korelasi nggak dengan sepeda ya. Nah kemudian habis itu kita ada istilah sekarang itu menjaga, menggunakan masker, cuci tangan, segala macam. Itu adalah pergeseran yang kita bisa ambil posisi di sana kalau memang bisnis kita core di sana. Nah yang terakhir adalah mostly Indonesian people or maybe in the world ya, mereka menghabiskan activity based on the digital ya. Nah bagi teman-teman sekalian, saran saya pertama sekali adalah kalau kita mau bicara tentang strategi, kenali dulu pasarnya, pergeseran psikologi dari pasar kita seperti apa. Berdasarkan kata kunci yang saya dapatkan, today market they need what the practical one ya, sangat ringkas, kemudian sesuatu yang sifatnya aman, sehat, and fun ya, itu kata kuncinya. Nah tadi juga sudah disampaikan terkait dengan adanya kanal ini. Saya perhatikan kanal-kanal ini sekarang lagi seksi sekali untuk menjangkau atau menduplikasi bisnis yang ada. Nah, mungkin kendalanya adalah selama ini UMKM mereka tidak tahu bagaimana memaksimalkan WhatsApp ya, bagaimana memaksimalkan website atau mungkin TikTok. Kalau di kelas kami kayak kita punya hexagonal TikTok style itu digunakan untuk strategi ya. Kemudian ada lagi jebakan Batman yang bisa kita gunakan di website ya. Kemudian WhatsApp itu juga kita punya teknik juga untuk bagaimana memaksimalkan WhatsApp dengan sekali enter bisa ke 200.000 nomor, itu juga bisa. Dan banyak kan UMKM nggak banyak yang tahu ilmu seperti itu gitu ya. Nah jadi this is the time untuk teman-teman sekalian, maksimalkanlah kanal yang ada. Jadi kalau ada yang bilang, Mas apakah saya harus bikin produk baru? No, saya bilang ya, tidak harus membuat sebuah produk baru. Kenapa? Karena kalau bikin produk baru itu hanya akan biasanya ya, dari pengalaman adalah biasanya akan lari dari core business. Ketika you lari keluar dari core business, brand yang sudah dibikin bertahun-tahun itu hanya akan menjadi busuk jadinya ya. Padahal bisnis kita membangun brand ya. Nah ini dia strategi selanjutnya adalah ini yang saya bilang tadi, kenali dulu. Kalaupun mau bikin produk baru, kenali dulu kategori dan core bisnisnya. Ada beberapa UMKM kami yang mereka usahanya adalah bikin makanan, core bisnis dan kategorinya adalah makanan kering. Ketika dia berpindah menjadi bikin bolu, itu sudah berbeda lagi kategorinya. Dan begitu dia berganti ke fashion, itu sudah berbeda lagi kategorinya. So, make it sure teman-teman, kalau mau melakukan sebuah diversifikasi, lihat dulu lah core bisnis kita, kategori bisnis kita di mana, gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu, baru kita lakukan pemetaan. Konsumen lama kita kan punya database. Ya kalau nggak punya berarti kesalahan kita, artinya kita masih dagang, gitu ya. Nah, database ini kita lihat apa yang sedang terjadi. Bangun komunikasi menggunakan WhatsApp. Tadi saya perhatikan ada komunikasi bisnis, that's good gitu. Pertajam USP, unique selling dan segmentasi, targeting dan positioning ya. Seperti apa sih Mas segmentasi, targeting dan positioning? Ya mau tidak mau kita harus mulai selektif mencari market kita dulu ya. Dan untuk mendapatkan selektivitas itu tadi, mau tidak mau kita juga harus memperbesar database. Makanya kenapa segmentasinya harus diperbesar. Caranya gimana? Itulah gunakan kanal yang tadi ya. Nah kemudian rancang ulang bisnis ya. Habis itu dari sisi pemasaran, penjualan, tolong digarisbawahi teman-teman. Mostly orang mengatakan bahwa bermasalahnya sebuah UMKM adalah di pemasaran. You are totally wrong, saya katakan. Kenapa? Based on my experience di lapangan, masalah mereka tuh bukan pemasaran. Mereka sudah nongol di semua lini marketplace or anything, tapi masalah mereka adalah penjualan. Kenapa? Karena mostly teman-teman UMKM ya, saya katakan teman-teman UMKM yang basicnya lagi rumahan apalagi, mereka tidak tahu style komunikasi, how to speak untuk menjual.
ya, mereka hanya memasarkan saja ya. Jadi ini hati-hati buat teman-teman sekalian ya. Jangan pernah Anda mengatakan masalahnya pemasaran, enggak, karena faktanya hari ini Anda nongol di Zoom ini, Anda kenalan, nanti Anda sudah memasarkan tapi Anda nggak jual, kan gitu. Nah, kemudian apa nih yang harus dilakukan? Pertama adalah ini hal pelajaran simple yang saya lakukan di bisnis saya ketika saya masih semester 5 sampai hari ini saya lakukan adalah membangun daftar nama. Daftar nama apa? Daftar nama pelanggan ya. Punya nggak sih kita daftar nama pelanggan kita? Punya nggak daftar nama prospek bahkan? Orang yang hanya tanya-tanya. Biasanya orang yang tanya-tanya itu nggak kita save nomornya. Kalau saya save ya. Kemudian bangun komunikasi untuk kita digging up ya. Kemudian adalah ini yang saya bilang tadi, gunakan strategi marketing menggunakan sosmed dan website. Apa itu? Pertama adalah, saya nggak tahu apakah mostly dari teman-teman sekalian di sini ada melakukan, ya saya sendiri melakukan. Silakan Anda buka website Bio Hadi Kusuma ya. Anda bisa lihat di website Bio Hadi Kusuma banyak hal. Ketika Anda masuk ke website saya, mohon maaf sekali, seluruh IP address gadget Anda yang terdaftar itu sudah terekam dalam sistem saya. Dan kalau saya promosi, semua orang yang masuk ke biohadikusuma.com itu akan kena target. Itu cara simpelnya saja ya. Jadi saya nggak akan bicara teknis itu di sini. Saya hanya ngasih insight saja. Kemudian habis itu adalah kolaborasikan produk. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang paling penting. Don't harm your brand ya. Jangan membuat brand Anda itu menjadi kotor, haram gitu loh. Orang yang sudah mengenal Anda sebagai spesialis makanan, jangan sampai gara-gara COVID langsung mengenal Anda menjadi orang yang bikin masker. Bagi kami para pebisnis, ya mungkin kalau UMKM kecil nggak apa-apa, tapi orang yang kami bina, ya teman-teman yang kami bina, karena UMKM itu ada dua dari sisi mindset. Satu adalah mindset pure UMKM, yang kedua adalah corporate mindsetnya. Nah, kami lebih tertarik untuk menghandle teman-teman yang corporate, karena biasanya kalau yang benar-benar UMKM, mindsetnya itu udah begini tangannya. Ya, dan mereka kalau dikasih masukan segala macam, ikut seminar mereka suka, tapi actionnya nggak dijalankan, gitu ya. Ini contoh diversifikasi produk. Kalau saya pengen teman-teman mungkin ada yang bertanya. Diversifikasi itu ada dua. Ada pertama vertikal dan horizontal. Ya, vertikal itu misalkan kita peternakan, ya kita bisa ambil kulit dari peternakan. Dari kulit itu kemudian kita olah menjadi sepatu. Dari sepatu itu kemudian akhirnya kita bikin toko ya. Sepatu mungkin awalnya sebagai pengrajin, banyak bikin akhirnya punya toko. Itu diversifikasi ya. Ada lagi yang misalkan dia punya frozen food. Kalau selama ini dia mungkin jual yang kemasan olahan gitu ya. Nah, sekarang mereka punya pilihan seperti yang kami berikan kepada beberapa petani di Sleman. Akhirnya mereka bikin bahan baku itu di frozen, mulai dari bukan di frozen sih, di packaging lebih tepatnya. Jadi kayak kalau kita belanja ke Korea, jadi itu sudah terinikan dengan plastik dan tetap segar gitu ya. Kemudian dari sisi fashion gitu ya, ada yang tadinya dari pakaian berpindah ke aksesoris ataupun masker, is okay. Itu masih dalam sebuah kewajaran, tidak mengharamkan brand Anda ya. Tapi ini kasus ini dari snack yang biasanya bikin keripik sebagai snack makanan kering, tiba-tiba pindah kepada kue bolu yang makanan basah, itu Anda membunuh brand Anda sendiri ya. Atau lagi mungkin pengrajin kayu yang biasanya bikin meja kursi tiba-tiba jadi masker ya, nggak lucu gitu loh. Terus gimana Mas kami menangkap peluang ini? Ya kalau Anda memang mau seperti itu, jangan Anda yang nongol, jangan Anda yang publikasi. Anda pakai HP yang lain ya, Anda sapa teman-teman dengan HP yang baru ya, seolah-olah Anda ada orang baru gitu loh. Boleh jual masker, nggak ada yang larang, tapi jangan dirusak brandnya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kolaborasi ini penting. Saya nggak akan cerita mungkin karena teman-teman sekalian sudah tahu ya, selama COVID kami perhatikan yang fashion dengan yang makanan mereka berkolaborasi, kemudian ada juga yang kulit dengan fashion masker juga berkolaborasi, banyak pola di sini. Bahkan di UMKM kami ada 10 pelaku UMKM yang akhirnya mereka bikin sebuah produk bundling ya. Nah, ini dia. Apa Mas yang harus kami lakukan? Kalau kita kepentok dan segala macam, solusi saya sederhana saja ke teman-teman sekalian. Cari mentor bisnis yang tepat dan punya pengalaman bisnis. Jangan pernah mencari mentor yang mereka secara teoritis saja ya. Karena kalau cuma teoritis banyak orang yang bisa ngomong ya. Nah, cari ya siapa yang punya pengalaman bisnis. Saya selalu punya filosofi dalam hidup saya ketika saya cari mentor ya. Ada dua pilihan, mencari mentor
yang dia punya bisnis kecil tapi pernah bangkrut dari bisnis sebelumnya MM-an, atau mencari mentor yang dia belum pernah bangkrut. Saya akan milih mentor yang bisnisnya kecil tapi pernah bangkrut karena dia punya pengalaman sebelumnya gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada di dalam solusi yang kami berikan. Sebenarnya udah kami lakukan 6 tahun ini menggunakan akselerasi bisnis. Itu tadi, bukan masalah produknya harus kita bikin bagus atau tidak, tapi di akselerasi bisnis kami menggali sebenarnya you punya produk itu, is it worth it dengan market yang ada atau tidak, atau jangan-jangan Anda salah market ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang tanya, Mas, COVID ini kami harus gimana? Kalau saya selalu akan kembalikan, see your product, back to your product, check your market, remapping your market, dan tembak lagi gitu. Kecuali kalau misalkan ketika ada yang bilang, wah bisnis saya bisnis pariwisata mati. Oke, even skala bisnis pariwisata sekalipun bisa dilakukan mapping ulang gitu loh. Nah, jadi sederhana saja teman-teman sekalian, saya mungkin akan banyak tanya jawab dengan teman-teman sekalian. Saya kira itu yang bisa saya berikan, dan saya lebih lebih enak kita nanti ngobrol lebih banyak gitu ya. Thank you.